Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Dengan bantuan api surgawi dan beberapa metode khusus, Xiaoyan menekan sementara sebagian saluran vital di tubuh Fang Zichong untuk memperlambat penyebaran racun. Meskipun efeknya jelas, tidak peduli seberapa lambatnya, racun itu masih menyebar. Jika tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, racun itu akan kembali lagi selama masih tertinggal. Alasan mengapa Xiaoyan menghentikan tindakan Fang Zi tadi adalah karena ia menemukan karakteristik utama dari racun itu. Racun-racun ini tampaknya memiliki daya adaptasi yang sangat kuat. Racun-racun itu tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi tubuh inangnya, tetapi juga mampu menyerap kultivasi inangnya sendiri. Racun-racun itu bahkan tidak sopan terhadap kekuatan eksternal. Bahkan ketika Xiaoyan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke Fang Zichong, racun-racun seperti monster itu juga tertarik pada kekuatan jiwanya. Benda ini tampaknya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menelan semua jenis energi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diproduksi secara alami. Dari sini, Xiaoyan semakin yakin dengan tebakannya. Racun ini kemungkinan besar diciptakan oleh orang jahat tertentu. Orang ini kemungkinan besar bukan orang kuat biasa yang dapat menciptakan racun setingkat ini. Setelah itu, agar Xiaoyan dapat fokus menghilangkan racun dari Fang Zichong, Fang Zi secara khusus menyiapkan halaman terpisah untuk Xiaoyan. Bahkan orang-orang yang dapat memasuki rumah itu pun dibatasi dengan ketat. Selain Xiaoyan dan Fang Zi, Luo Jin dan yang lainnya diminta untuk tetap berada di luar. Bahkan 3 tetua dari klan Fang tidak diizinkan memasuki rumah itu. Meskipun ketiga orang tua itu sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah mencopot Fang Zi dari jabatannya sebagai kepala klan, itu semua hanya untuk pamer agar Xiaoyan melihatnya. Karena tidak perlu melakukannya saat ini, ketiga orang tua itu secara alami jauh lebih hormat dan berhati-hati terhadap Fang Zi saat mereka berbicara. Adapun Luo Jin dan yang lainnya, mereka hanya bisa berhenti di pintu atas desakan Fang Zi. Tentu saja, ini setelah Xiaoyan setuju. Kalau tidak, mereka tidak akan dihentikan dengan mudah. Di dalam rumah, Xiaoyan kembali memeriksa tubuh Fang Zichong. Setelah memastikan tidak ada detail yang terlewat, ia mengendalikan api surgawi. Sama seperti sebelumnya, ia menggunakan api surgawi untuk menyelimuti seluruh tubuh Fang Zichong. Proses penghilangan racun pun resmi dimulai. Meskipun metode yang digunakan untuk menghilangkan racun itu sama untuk kedua kalinya, racun yang dihadapi Xiaoyan kali ini bahkan lebih kuat. Hal itu menyebabkan seluruh proses menjadi jauh lebih lambat. Untuk menghilangkan racun sepenuhnya dari tubuh Fang Zichong, Xiaoyan telah menyebabkan kekuatan spiritualnya sendiri terpengaruh selama proses pengendalian api surgawi untuk melawan racun tersebut. Kerusakan yang kecil tidak berarti apa-apa. Namun yang tidak diketahuinya adalah bahwa setiap kali energi spiritualnya sedikit rusak, racun akan mengambil kesempatan untuk melonjak. Bahkan jika api surgawi memblokir hampir semuanya, masih akan ada sejumlah kecil racun yang sudah dideteksi yang akan menyerang energi spiritual Xiaoyan. Seluruh proses mengeluarkan racun dari tubuh Fang Zichong berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari, racun dalam tubuh Fang Zichong akhirnya hilang sepenuhnya berkat pemurnian api surgawi. Tubuh Fang Zichong yang 3 hari lalu tampak seperti orang sekarat, akhirnya kembali normal. Setelah racunnya hilang, tubuh gemuk Fang Zichong tanpa disadari menjadi jauh lebih kecil. Seluruh tubuhnya tampak lebih tampan. Sayang sekali dia masih tertidur lelap di tempat tidur. Adapun Fang Zi, demi tidak mengganggu Xiaoyan dan demi putranya, dia sudah meninggalkan ruangan sehari yang lalu. Dia diam-diam menunggu kabar baik dari Xiaoyan. Setelah seharian menunggu, dia secara pribadi merasakan bahwa racun dalam tubuh Fang Zichong mulai berkurang. Pertama, racun di kulit, lalu meridian dan tulang, lalu organ dalam. Semuanya membuktikan bahwa Fang Zichong akan segera kembali normal. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Tetapi juga karena alasan inilah dia meninggalkan ruangan lebih awal untuk memastikan tidak ada yang salah selama keseluruhan proses. Hari ini, racun dalam tubuh Fang Zichong akhirnya hilang sepenuhnya. Namun seiring dengan kelegaan Fang Zichong, tubuh Xiaoyan kembali bermasalah. Pikirannya yang awalnya jernih menjadi sedikit linglung saat ini. Ini, apa yang terjadi?
Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kebingungan saat merasakan ada yang tidak beres. Ia buru-buru menenangkan diri dan mulai mengalirkan sedikit origin ki di dalam tubuhnya. Namun pada saat berikutnya, Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa sekumpulan racun hitam seukuran kepalan tangan tanpa disadari telah muncul di dalam pusaran ki-nya. Racun itu menempati semua jalur ki yang penting, sepenuhnya menutup semua rute yang dapat dilalui Xiaoyan dengan origin ki-nya. Sebelum Xiaoyan dapat melakukan apapun, sepasang kelopak mata yang berat perlahan jatuh dan tubuhnya ambruk ke lantai ruangan. Pada saat ini, dokter peri kecil berdiri di depan pintu dengan alisnya sedikit berkerut. Sejak Xiaoyan melarangnya menyentuh pergelangan tangan Fang Zichong, dia memiliki firasat samar di dalam hatinya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, firasat ini semakin kuat hingga hari ini. Meskipun gerakan di dalam ruangan itu tidak keras dan bahkan Luo Jing dan yang lainnya tidak mendengarnya dengan jelas, suara itu tetap terdengar di telinga dokter peri kecil yang telah menatap pintu. Seketika, ekspresi wajah cantiknya berubah drastis. Tanpa banyak berpikir, tubuh indahnya menerjang ke depan dan mendorong pintu hingga terbuka. Sepasang mata cantiknya segera melihat ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, dia melihat Xiaoyan yang tak sadarkan diri tergeletak di lantai. Xiaoyan, ketika dia melihat Xiaoyan tergeletak di tanah, ekspresi wajah dokter peri kecil berubah drastis. Dia berteriak kaget, memberitahu orang lain di halaman. Pada saat yang sama, dia buru-buru bergegas ke sisi Xiaoyan dan membantunya berdiri. Sepasang mata indah yang dipenuhi kekhawatiran dengan cepat menyapu tubuh Xiaoyan. Ketika dia melihat wajahnya yang pucat, jantung dokter peri kecil langsung berdebar kencang. Dengan pemahamannya tentang racun, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Xiaoyan jelas telah diracuni oleh sejenis racun yang sangat berbahaya. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada Xiaoyan? Tak lama kemudian, Luo Jing dan yang lainnya yang berlari satu demi satu, mereka tiba di samping Xiaoyan. Sekelompok orang mengelilingi Xiaoyan dan dokter peri kecil. Luo Jing dan Bai Hua dengan cepat berjongkok dan memegang pergelangan tangan Xiaoyan dengan satu tangan. Setelah diperiksa beberapa kali, wajah kedua orang itu berubah. Dia benar-benar diracuni. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan memiliki api surgawi yang melindungi tubuhnya. Bagaimana racun ini bisa menyakitinya? Tepat ketika Luo Jing dan yang lainnya terkejut karena Xiaoyan benar-benar telah diracuni, dokter peri kecil segera memberikan pendapatnya. Tidak ada cara lain. Orang yang menciptakan racun ini memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi yang melindungi tubuhnya dan dapat menghilangkan sebagian besar racun, racun di tubuhnya jelas telah disempurnakan secara khusus oleh pemilik aslinya. Racun itu mengandung sebagian dari kekuatan pemilik aslinya. Kecuali kekuatan Xiaoyan lebih kuat, dia tidak akan dapat menggunakan api surgawi untuk menyempurnakan racun ini sepenuhnya. Kalau tidak, kita hanya dapat menemukan penawar racun ini kepada pemiliknya. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata dokter peri kecil, wajah mereka tidak bisa tidak sedikit berubah. Racun ini agak terlalu menyeramkan. Xiaoyan telah menyelamatkan orang lain, tetapi pada akhirnya dia telah melukai dirinya sendiri. Selama tidak dinetralkan dengan penawarnya, maka racun ini bisa merenggut nyawanya. Tuan Xiaoyan, bagaimana keadaannya? Apakah racun di tubuh Chong sudah sembuh? Tak lama kemudian, suara Fang Qi yang hampir tak terkendali terdengar dari luar pintu. Semua orang yang hadir dapat membayangkan kegembiraan di wajah Fang Qi hanya dari suara itu saja. Sejak putranya diselamatkan, Fang Qi tidak bisa menahan perasaan lega. Wajar baginya untuk tersenyum. Namun begitu dia melangkah masuk ke ruangan, dia melihat Luo Jing dan yang lainnya dalam lingkaran. Ekspresinya membeku dan firasat buruk muncul di hatinya. Meskipun Fang Qi melihat Xiaoyan yang saat ini sedang dipeluk oleh dokter peri kecil, dia hanya meliriknya dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia bergegas datang ke sisi putranya dan memanggil dengan lembut, "Chong Er." Setelah itu, dia meraih pergelangan tangan Fang Zichong dengan satu tangan dan mulai memeriksa dengan ekspresi khawatir. "Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang." Suara acuh tak acuh dari dokter peri kecil datang dari belakang. Fang Qi memiringkan kepalanya sedikit dan melirik dokter peri kecil dari sudut matanya. Dia terkejut dengan keberaniannya. Meskipun dia harus meminta maaf kepada dokter peri kecil untuk melindungi Fang Zichong hari itu tidak berarti bahwa dokter peri kecil bisa bersikap sombong di depannya mulai sekarang. Dia percaya bahwa gadis kecil yang berbicara saat ini mengerti hal ini. Namun meskipun begitu, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan nada seperti itu, yang pasti membuat Fang Qi sedikit terkejut. Untungnya, apa yang dikatakan dokter peri kecil itu bukan kebohongan. Setelah diperiksa berkali-kali, racun dalam tubuh Fang Zichong telah hilang sepenuhnya. Meskipun dia masih koma, itu hanya karena tubuhnya telah berada di bawah pengaruh racun untuk waktu yang lama dan masih beristirahat. Diyakini bahwa Fang Zichong akan segera bangun. Setelah memastikan bahwa putranya baik-baik saja, tatapan Fang Qi tertuju pada Xiaoyan yang sedang berbaring di pelukan dokter peri kecil dan bertanya dengan nada terkejut, "Apa yang terjadi dengan Tuan Xiaoyan?"
ucap Fang Qi. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan saat ini. Dia baru saja bergegas setelah melihat pergerakan di sini. Dia telah memikirkan putranya di dalam hatinya dan tidak berminat untuk peduli pada Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan memiliki perlindungan dari api surgawi. Dia tidak berpikir bahwa sesuatu akan terjadi pada Xiaoyan setelah menyelamatkan putranya. Bai Hua perlahan meletakkan tangan Xiaoyan, menoleh dan menatap Fang Qi dengan dingin sambil berkata, "Dia diracuni," ucap Bai Hua. "Keracunan? Bukankah dia memiliki pelindung api surgawi? Bagaimana dia bisa diracuni?" ucap terkejut Fang Qi. "Aku juga ingin tahu apa yang terjadi dengan racun ini. Mengapa racun ini berpindah ke tubuhnya? Dan siapa yang menciptakan racun ini?" Lan Ye berkata bahwa putramu diracuni di hutan. Tetapi binatang ajaib jelas tidak memiliki racun aneh semacam ini. Yang meracuni putramu jelas bukan binatang ajaib biasa. Apa yang terjadi? Bai Hua berkata dengan nada dingin sambil berdiri dan berjalan ke arah Fang Qi dengan sikap mendominasi. Tidak ada sedikit pun rasa hormat di matanya. Orang ini. Fang Qi tidak menunjukkan kewibawaan seorang ahli ketika melihat Bai Hua mendekat. Sebaliknya dia terkejut. Siapa sebenarnya orang-orang di depannya ini? Mengapa mereka bersikap begitu mendominasi hari ini? Mereka hanyalah sekelompok junior transformasi asal. Namun mereka berani menghadapinya. Seorang ahli di ranah raja asal dengan cara seperti itu. Apakah mereka tidak takut mati atau semacamnya? Kamu hanya seorang ahli transformasi asal tanpa akhir. Kamu benar-benar berani menanyaiku. Otot-otot di wajah Fang Qi berkedut karena ia merasa statusnya yang tinggi sebagai ahli raja asal telah ditantang. Ia segera berteriak pelan sambil berdiri. Saat ia melangkah maju, aura tajam dan mendominasi langsung menyapu dan dengan mudah memaksa Bai Hua mundur. "Nak, ingat statusmu sendiri saat membantah orang lain kali." Tatapan tajam Fang Qi tertuju pada Bai Hua. Ekspresinya berwibawa. "Status? Pada akhirnya, kau hanyalah seorang raja asal. Seberapa tinggi status yang kau pikir kau miliki?" Namun pada saat ini, Luo Jin benar-benar melangkah maju dari belakang Bai Hua. Dia mendukung Bai Hua yang telah dipaksa mundur oleh aura Fang Qi. Pada saat yang sama, tatapan acuh tak acuhnya mendarat di tubuh Fang Qi. Mendengar perkataan Luo Jin, wajah tua Fang Qi berkedut lagi. Dua orang di depannya pada dasarnya adalah junior yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin perkataan mereka begitu sombong dan arogan? Mungkinkah mereka benar-benar mendapat dukungan dari suatu kekuatan super? Fang Qi tanpa sadar menjadi curiga ketika dia berpikir sampai titik ini. Memang, untuk kelompok seperti ini, terlepas dari apakah Xiaoyan atau Zhou Tai yang memimpinnya, keduanya adalah eksistensi dengan identitas yang sangat istimewa. Salah satu dari mereka mengendalikan kekuatan paling sombong di dunia, sementara yang lain adalah bawahan dari faksi super nomor 1 di benua. Dia punya alasan untuk percaya bahwa orang-orang lain di sekitar Xiaoyan jelas bukan orang biasa. Namun meskipun begitu, Fang Qi tetap tidak mau menerima ini. Dia adalah raja asal yang perkasa. Tetapi dia diperlakukan seperti ini oleh dua bocah transformasi asal. Jika berita ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Gengsi yang telah dia bangun dalam klan Fang juga akan runtuh. Tepat ketika Fang Qi hendak berbicara lagi, suara lain tiba-tiba terdengar. "Cukup! Kalian semua, keluar!" Ditegur oleh dokter peri kecil di depan semua orang sekali lagi. Secara logika Fang Qi seharusnya membalas dan menekannya. Namun ketika dia melihat mata dokter peri kecil yang seolah ingin melahap seseorang, bahkan dengan kondisi mentalnya, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia membuka mulutnya tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar terlebih dahulu. Tepat saat Fang Qi hendak melangkah keluar dari kamar, dia dihentikan oleh dokter peri kecil sekali lagi. Kemarahan yang terpendam di hatinya baru saja terkumpul ketika dia melihat dokter peri kecil menunjuk Fang Xichong yang sedang berbaring. Fang Qi mengatupkan giginya dan berbalik. Dia menggendong Fang Xichong dari tempat tidur dan kemudian berbalik untuk berjalan keluar pintu. "Gadis kecil, dengarkan baik-baik. Alasan mengapa aku tidak menegurmu adalah karena Xiaoyan menyelamatkan putraku. Aku juga bisa memahami perasaanmu sekarang. Namun jika ada waktu berikutnya, maka jangan salahkan aku. Pergi!" Punggung dokter peri kecil menghadap Fang Qi. Hanya satu kata saja membuat wajah Fang Qi langsung menjadi muram. Dia menatap dokter peri kecil dengan sedikit amarah. Pada akhirnya, Fang Qi tidak mengatakan apapun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah keluar pintu. Setelah itu, Luo Jin dan Bai Hua membungkuk dan mengangkat Xiaoyan yang tak sadarkan diri dan membaringkannya di tempat tidur. Baru setelah itu mereka keluar dari kamar bersama Zhou Tai dan yang lainnya dan kembali lagi ke halaman. Dalam sekejap mata, hanya Xiaoyan yang tak sadarkan diri dan dokter peri kecil yang tersisa di kamar. Mata dokter peri kecil yang lembut dan cantik itu dipenuhi dengan rasa sakit hati. Melihat Xiaoyan yang matanya tertutup rapat dan wajahnya yang sudah pucat, hati dokter peri kecil tidak tahan melihatnya seperti ini. Dia mengangkat lengan bajunya dengan lembut
dan menyeka butiran keringat di dahi Xiaoyan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangan Xiaoyan. Mata yang indah dengan hati-hati mengamati wajah yang dikenalnya yang ada di dekatnya. Hati dokter peri kecil tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata yang diucapkan Xiaoyan kepadanya belum lama ini. "Kamu adalah tanggung jawabku." Dokter peri kecil bergumam pelan. Tidak diketahui apakah Xiaoyan merasakan sesuatu atau apakah itu karena penyebaran racun di tubuhnya, tetapi otot-otot di antara alisnya sedikit gemetar. Dokter peri kecil segera pulih. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengenang masa lalu. Baru saat itulah dia dengan cepat menyebarkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam tubuh Xiaoyan. Dia dengan cepat menyelidiki situasi dalam tubuh Xiaoyan. Dalam waktu singkat, racun dalam tubuh Xiaoyan telah menempati pusat pusaran. Tidak dapat memobilisasi origin ki dalam tubuhnya. Dan api surgawi juga kehilangan kemampuannya untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, racun menyebar lebih dalam ke meridian dalam tubuh Xiaoyan. Ketika dokter peri kecil mencoba menggunakan dokinya untuk memblokir racun, dia tak berdaya menemukan bahwa racun itu tidak takut pada dokinya. Hal ini sama seperti yang dikatakan Xiaoyan. Kultivasinya saat ini benar-benar tidak memadai. Dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun jika dia ingin menggunakannya untuk menghadapi racun aneh ini. Racun itu bahkan dapat menyerap origin ki apalagi doki. Karena tidak mampu mengendalikan racun, dokter peri kecil memutuskan untuk menyerah pada ide memurnikan racun dari tubuh Xiaoyan. Sebagai gantinya, dia mengubah strateginya dan menggunakan doki untuk mengarahkan racun. Untayan demi untayan racun mengikuti meridian Xiaoyan sampai ke telapak tangannya, sebelum mengalir ke tubuhnya melalui meridian di telapak tangan dokter peri kecil. Sebagai pemilik tubuh racun yang menyedihkan, dokter peri kecil tentu saja tidak perlu khawatir racun itu akan melakukan apapun padanya. Dia dapat terus-menerus mengarahkan dan menyerap racun itu, dan tidak hanya tidak akan membahayakan tubuhnya, dia bahkan akan dapat memanfaatkan racun itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, yang memungkinkannya untuk berkultivasi dengan cepat. Akan tetapi, meskipun dokter peri kecil telah berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan racun dalam tubuh Xiaoyan ke dalam tubuhnya, efek dari metode ini terbatas. Dokter peri kecil dapat menyerap dan memurnikannya helai demi helai. Namun kecepatan penyebaran dan pertumbuhan racun dalam tubuh Xiaoyan jauh lebih cepat dari ini. Terlepas dari bagaimana dokter peri kecil mengarahkannya, efek yang diperolehnya paling banyak hanya setengah dari kecepatan penyebaran racun. Setelah origin ki terserap seluruhnya, tibalah waktunya bagi tubuh dan jiwa Xiaoyan untuk dilahap. Jika itu terjadi, dokter peri kecil tidak akan berdaya membalikkan keadaan sekalipun dia menggunakan segala caranya. Dokter peri kecil juga segera menyadari hal ini. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan. Setelah teriakan pelan dari mulut dokter peri kecil, sejumlah garis misterius berwarna ungu hitam menyebar dengan cepat dari antara kedua alisnya. Pada saat yang sama, rambut hitamnya yang indah juga berubah menjadi seputih salju. Cahaya ungu melonjak ke matanya. Pada saat yang sama, kecepatannya menyerap racun tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Meski begitu, kecepatan dan efektivitas penyerapan dokter peri kecil paling-paling sebanding dengan kecepatan penyebaran racun dalam tubuh Xiaoyan. Itu masih belum cukup. Matanya yang indah berkedip samar. Hati dokter peri kecil dipenuhi dengan segudang emosi yang rumit. Bibir merahnya sedikit terbuka, tetapi dia ragu-ragu. Bahkan jika dia berhasil menunda penyebaran racun untuk sementara, itu bukanlah solusi. Jika dia ingin sepenuhnya mencegah meridian dan tulang Xiaoyan agar tidak rusak oleh racun, dia harus mengubah arah dan kekuatan penyebaran racun secara menyeluruh. Namun untuk melakukannya, dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk mendukungnya. Pada saat yang sama, kecepatan dia mengeluarkan racun dari tubuh Xiaoyan harus lebih cepat dan lebih menyeluruh. Hanya ada satu cara untuk melakukan ini. Setelah berjuang beberapa saat, dokter peri kecil akhirnya melepaskan tangannya yang ramping yang memegang erat telapak tangan Xiaoyan. Tubuhnya membungkuk. Bibir merahnya yang lembut dengan malu-malu dan penuh kerinduan menyentuh bibir Xiaoyan dengan lembut. Bibir mereka menyatu dan air liur mereka mengalir. Racun dalam tubuh Xiaoyan pun diarahkan ke tubuh dokter peri kecil. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.